Tadi, Man, ada kamu lihat berita pina anu benar nih beberapa hari nih longsor banjir napa-napa nih? Ada bang mendengar tak? Di TV. Nah, anu benar lah. Secara akal aja bang, menurut ulun gitu, orang awam nih. Ya. Asa kan masuk akal gitu gitu, mana kira-kira. Melihat ujar orang bahari gitu, itu Indonesia itu kan apa tuh paru-paru dunia kayak gitu Iya. saking banyaknya hutan di Indonesia. Memang tak kenapa Indonesia tuh hutannya banyak ya? Ya. Itu tapi kejadian gitu banjir bandang lawan longsor yang luar biasa ini berapa ratus rumah hancur kena yang gelondongan tuh banjir luar biasa banjir bandangnya. Ya betul. Jadi asa anu benar kayak itu aneh jadinya kayak itu menurut ulun asa anu benar bang padahal kan secara logika aja itu yang namanya hutan itu kan pohon-pohon di hutan itu kan sangat menyerap air kalau bila hujan misalnya seharian masih aman aja insyaallah gitu. Mulai beberapa hari ada enggak? Beberapa hari kan kayak itu gitu. Cuman nih pina parah benar ini itu melihat banjirnya gitu. Banjir bandangnya asa di luar nalar lah. Di luar Nurul jurang. Nurul tuh jurang. Asa apakah kayak itu melihat ini aduh kasihan benar gitu. Iya tak. Kira-kira kayak apa kira-kira menurut pian adalah kira-kira. Menurut ulun bujur banget itu mana-mana. Aneh benar ulun gitu Menurut ulun ya yang pandirkan si Deni bujur banget. Ya ibarat kita tahu kan hutan itu kayak contohnya kayak beliau yang banyaknya rambut lah nggak ada berambut tau ya apa kita lain dua lah kumpul banyak secangkir tuh langsung leleh bujur jadi itu artinya kalau pohon itu ini kenapa banyak banjir misalnya tuh karena banyak ditabangi gundul istilahnya banyak lahan-lahannya itu berubah fungsi. Fungsinya berubah dah. Dulu kan ibarat pohon ganda itu kan apanya akarnya pun bahkan ada biji nah itu salah satu fungsinya untuk menahan air kada secepat itunya turun supaya kada erosi lah. Iya kada erosi jadi bagaimana turunnya kada luntur banyunya kada menyebabkan yang banjir bandang tadi. Banjir bandang itu kan semuanya bisa disapunya. Nah, seperti itu. Kalau dia turunnya perlahan-lahan, nah itu kan lebih aman bagi manusia. Nah, seperti itu. Undang di TV itu kan gunung-gunung benak kayunya tuh turunan mulai gunung gitu. Karena ada melihat gitu. Ada lagi yang menghalangi. Nah, itu. Jadi kenapa banyak pohon ditebang ini karena dialihkan fungsinya. Sekarang itu kan banyak jadi lahan ada tuh sini sini dulu ada tempat di sana lah ini kami lagi mendengarkan kisah warung lo ya warung ada aja ini mau buat ada udah kelar jadi minum lah kayaknya dulu banyak aku lagi asik mendengarkan nah itu jadi buat ada ya jadi banyak lahan-lahan kita itu berubah fungsi Pak Manas. Ada yang jadi lahan ladang, jadi persawahan maupun yang lebih ngeri itu jadi perumahan dan lahan tambang. Nah tambang ini masalah. Iya. Amun lahan pahuman siapa ada kuat orang kampung Bohma. Iya. Istilahnya 10 burungnya gitu. Menabas hutan gitu. Bujur Pak Mana. Jadi padahal kan dulu ada istilahnya program. Nah, program dari istilahnya para penambang ini. Orang-orang yang istilahnya kan ada MOU. MOU. Artinya ada suatu perjanjian ketika melakukan pertambangan ini harus menanam. Nah, harus istilahnya reboisasi. Punya kita lah. Iya, istilahnya diganti lah. Diganti. Ketika pohon-pohonnya ditebang karena kan kalau kita menambang itu otomatis tabungkar sampai pohon yang kecil pun ikut istilahnya ditebang ikut kematian maka harus diganti. Nah ini kan ada program dulu sampai 1 juta pohon per tahun iya itu ditanami. Nah ini namun istilahnya itu ada
seakan-akan sebagai slogan pemanis, Paman. Ambil gua namanya panas dong. Nah, karena ya istilahnya reboisasi ini kan masih bisa kong kali kong antara pengusaha dengan penguasa. Nah, karena gana juga biaya reboisasi ini, biaya menata kembali lahan-lahan yang telah dibongkar ini ganal biayanya, Paman. Berarti buhannya nih melakukan kong kaling kong itu bahasanya culas leh. Iya, culas bahasa kita. Iya kan, Iya, culas culas. kan Iya. itu ngarenya. Yang harusnya 1 juta pohon bisa jadi hanya Separuh beberapa lah paling gede pohon, kan. nah, istilahnya. Yang penting bukti penanamannya ada dokumentasinya ada. Nah, istilahnya seperti itu. Bahkan lahan-lahan yang dibuat galian itu bahkan harusnya kan harus ditutup lagi. Iya. Faktanya kemana lagi cari tanahnya untuk menutup yang ada. Nah, seperti itu. Limbah nanam foto. Sebagaimana pengusaha ini banyak yang nakal. Ya, kita ketahui bahwa ada tanda tangan kontrak izin usaha pertambangan. Nah, ini bahkan istilahnya ya banyak yang tidak sesuai. Sebagaimana kita ketahui di beberapa berita itu sekitar 4.634 izin usaha ini yang istilahnya tidak sesuai dengan perjanjian. Ribuan tuh. Iya. Sebutin. Bahkan sampai lahan pertambangan ini mencapai 9.100 hektar. Mandi bubuhan suku Dayak sana atau nang Bememe itu nah, karena tempat nang sakral buhannya ada di babet buhannya. Iya. Di mau buhan semalam tabar tak? Hutan adat lah Hutan adat namanya mentah. Itu tempat leluhur mereka berdiam tenang. Nah, kayak itu istilahnya ya bahkan mereka tidak mengenal lahan-lahan yang ini harusnya menjadi lahan yang menjadi tempat tinggal masyarakat sekitar, tempat pencarian. Ya. Selama di situ ada menghasilkan tambang dan lain-lain, menghasilkan ekonomi lah bagi para pengusaha. Mereka tidak peduli kerusakan yang terjadi. Karena ya istilahnya mereka masih bisa bermain. Bermain di ini izin usaha Sektor dan lain-lain. dipamankan banyak lah. Ya. Yang namanya ini kan kawah jadi diatur. Adul. Ada duit usaha lancar. Iya, Nah, betul. itu mana? Ya. Mana kalau menurut ulun itu kayak ini, ulun kan ada baca-baca berita itu kan, memang kondisinya ini di Indonesia ini sudah ada sekitar 175.000 sampai 500.000 hektar lahan tuh terus berkurang gitu. Hutan itu dibabat gitu. Ya. Nah bahkan kalau kita lihat aja di Kalsel aja, kan itu daerah-daerah sudah mulai lihat membuka tambang itu luar biasa sudah kan. Itu dibuka gitu. Untuk mencari pendapatan tambahan dari ini untuk pendapatan daerahnya yang namanya royalti kan. Oh, kayak itu lah. Batu bara gitu kan. Itu sah kah enggak? Kalau itu sah saja. Gitu. Oh. Karena memang pendapatan daerah kan salah satunya kan dari royalti batu bara kan. Nah, cuma sayang perbandingannya itu dengan kondisi alam daerah itu kan menjadi rusak gitu ya. Nah, dampaknya ya kita lihat lagi hari ini kan. Saat ini kan luar biasa terjadi ini banjir bandang. Terus longsor, nah itu. Memang secara tidak langsung hal itu kan tidak bisa langsung semerta-merta langsung karena itu gitu ya. Walaupun memang disalahkan karena pertambangan gitu ya. Walaupun memang sudah berbagai macam uji orang-orang ahli itu melakukan uji kan, uji ekosistem, uji lahan itu namanya. Maksudnya kalau misalkan lahan itu yang gundul yang main kada itu daya resapnya itu kan sudah terlihat tuh bahwa itu bisa menyebabkan banjir karena memang gundul gitu. Seperti kepalanya ini tadi Bang. Itu Bang. Video yang beredar aja kan tidak bisa dibohongi ya. Yang gelondongan besar-besar itu sudah menjadikan bukti bahwa ini benar ini sedang dibabat dengan gitu. Aceh, kemudian di Sumatera lah. Padang juga. Padang tuh ya ke Sumatera. Sumatera juga Sumatera Barat. Gajian latihan paman. Iya, pokoknya. Karena memang
ketika cuaca itu awan itu mengarah memang ke situ, kan masuk musim hujan seperti sekarang yang sedangkan bawahnya itu ya kawasan hutannya itu sudah dibabat, ya memang terjadi seperti ini. Los airnya kan gitu. Berarti le banjir bandang longsor itu karena ada faktor X. Faktor X-nya tuh ya tuh yang berbeda deh. Nang kepala gunung Bongkal itu. Penggundulan. Penggundulan, penggundulan. Ya kalau lah. Ini yang contohnya. Jadi berbeda deh. Iya memang gitu nah. Memang secara pembuktikan secara langsung itu nggak ada memang gitu. Karena kan ini orang bencana kan begitu. Iya. Tapi kita bisa sebagai manusia namanya ada faktor ikhtiar gitu. Ya. Harusnya ketika sudah memang dilakukan uji bahwa ketika hutan gundul itu memang menyebabkan banjir, ya harusnya dilakukan langkah-langkah ikhtiar tadi, ya harusnya ditanami. Nggak boleh ada tambang, nggak boleh ada ini. Bahkan harusnya sudah saat ini sudah diperhitungkan hal yang sangat riskan, seperti misalnya gini. Kalau misalkan memang mencari pendapatan, pendapatan dari sisi kepemilikan hutan itu ada sejujurnya. Apa namanya itu pendapatan apa namanya dari ini. Pokoknya ada lah pendapatan dari hutan itu ada. Harusnya lu cari pendapatan dari sektor pelestarian hutan, harusnya begitu. Bukan malah menebangi hutan, karena satu pohon yang sudah puluhan tahun gitu kan, ribuan lah. Iya makanya kan itu kan nggak bisa walaupun reboisasi tadi nggak bisa digantikan. Karena kalau masih misalnya bembang kita, karena kalau ada di pakai perangsang-perangsang. Tanam durian aja belum tentu kita merasakan. Iya. Itu satu durian aja, apalagi pohon ulin misalnya gitu kan. Pohon yang besar-besar itu yang sudah ratusan tahun tuh hanya kawa dia nulen. Beringin kariwaya. Jadi Meni kalau wota ada apa pohon luwa aja. Pohon luwa. Nah, itu syarat dua tuh. Kita ini kan peran ada kalau dalam ilmu kehutan itu kan ada kawasan-kawasan hutan lindung yang tidak boleh memang disentuh. Tapi saat ini kan semua hampir kayak informasi ini hutan lindung yang dilindungi itu kayaknya ada lagi gitu nah. Daripada wara ya. Ya, itulah yang masalahnya saat ini gitu. Akhirnya apa terjadi kayak di Aceh menyebabkan banjir dan menghilangkan nyawa sampai 50 jiwa. Itu yang diberitakan. Yang ketemu. Tapi kalau misalnya nggak ketemu kita nggak tahu. Terus longsor gitu kan di Aceh terjadi bencana kayak gini ya kita sama-sama sedih. Simbologa apa nih kampungnya? Sibolga. Sibolga. Daerah Sumatera Utara. Bencana kayak gini kan siapa yang mau disalahkan kan gitu nah. Mau menyalahkan bupatinya, menyalahkan pejabatnya, kan gitu nah. Tapi ada terus bukannya alibi kan asalnya cuaca ekstrim ya itu biasanya disalahkan gitu. Itu bangsulat lidah orang entah. Padahal tiap tahun kayak itu hujan lebat napa-napa kayak gitu. Sekarang membahas itu nggak usah saling menyalahkan. Solusinya apa? Nah, solusinya apa? Harusnya itu ketika itu sudah menjadi kayak gini, harusnya itu nggak boleh ada tambang. Harus dihentikan, harus tanami. Nah kayak gitu harus di ini kan. Bahkan kan secara undang-undang sebenarnya membawa ekskavator ke dalam hutan itu sudah pidana hukumnya sebenarnya. Cuma saat ini kayak gitu bang, kong kali kongnya. Aparat pun tutup mata lah kira toh. Kira-kira gitu. Iya, harusnya kan orang tuh bijak gitu, orang tuh misalnya arif kan melihat tanda-tanda alam sudah gitu isyarat alam jurang bahari gitu. Warik haji turunan juga berarti pacang ada bencana atau di hutan gitu. Jurang bahari itu gitu. Kayak di gunung kan di Jawa tuh, misalnya orang Gunung Merapi itu. Bila gunung tuh nak meletus warik tuh turunan tuh ke kampung. Kenapa? Bila warik pindah hibak ke kampung tuh berarti pacang meletus tuh gunung. Itu kan yang turun ya. Isyarat alam gitu. Jadi kita melihat sudah pina lain, sudah hawa pina panas, sudah pina kada karuan kan. Gunung pina langai kayak tadi kan dilihat mulai atas pesawat melihat wah pak ini pinanya melihat di dia ada fotonya orang melihat kan di citra satelit zaman tahun ini lebat masih hutannya bayi melihat tahun 2024 2005 langai hutannya udah gitu gundul tadi gitu jadi pun tahu pada kayak itu kisahnya paham lagi ya sudah gitu paham pada pacang ini pacang mengundang bencana lah berbahaya gitu berbahaya. Kalau dalam zaman Islam bahari kan misalnya Khalifah
Umar kah gitu. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ya, bujur kita. Kan suah juga kalau bencana bahari kalau ada sempat terjadi Kemarau kekering, panjang. kemarau panjang, terjadi gempa, segala macam pernah juga kan. Ya. Jadi Khalifah Umar tuh pun gak ada salah lah tuan guru berkisah gitu di ceramah tuh. Ya. Dikumpulkan sidin rakyat sidin gitu. Oh, kayak Pas itu terjadi sih. bencana tuh nah. Jadi Jadi yang ditakuni itu bukan kenapa terjadi bencana kenapa. Yang ditakuni itu dosa apa gitu yang dilakukan gitu. Sehingga terjadi bencana gitu. Allah murka lah. Allah tuh murka terjadi bencana kayak ini nah gitu. Kalau ibarat dikembalikan ke zaman wahyu ini nah ya banjir tadi kan Ya. banjir bandang, longsor tadi dosa apa yang dilakukan kita gitu. Sampai Ya Allah dosanya murka itu tadi ya menurut ulun ya membabat hutan tadi gitu. Itu dosa-dosa Dosanya, yang mana? gitu. Ya. Gara-gara ulah tangan kita kan Ya. merusak hutan akhirnya ya bencana gitu. Melakukan pasat itu ya tulisannya. Oh, enggak. Kan pasat itu artinya kerusakan malah. Ya, kerusakan. Gara-gara ulah tangan kita kan Ya. merusak hutan akhirnya ya kayak itu aja jadinya gitu. Karena kau jawaban kita menyalahkan masyarakat apa masyarakat misalnya buang sampah itu aja yang disalahkan padahal efeknya sedikit aja Pang menurut ulun yang itu yang utamanya tadi kan di hulunya tadi kan yang hutan dibabat habis Memang lah ya. macam-macam Bujo gitu. aja situ bang. Kalau pasat atau kerusakan yang dilakukan penguasa aja situ tadi nengkong kalingkong dengan oligarki, akhirnya melakukan perizinan yang ilegal. Iya. Akhirnya hutan adat bubuhan nang Dayak itu segala bubuhan yang lain tuh dibabat lah. Iya, Padahal dia sebagai penumpangnya lah. Mulai bahari di orang hutan kan segan kehidupan gitu. Iya. Babat bukannya habiskan buahnya segan kebun sawit napa-napa kan gitu. Tambang. Akhirnya hutannya gundul kada kawal lagi ke masyarakat gitu. Iya. Terjadi bencana walau alam gitu. Kayak itu Pang menurut ulun gitu nah. Kayak apa kira-kira paman? Nah, itu Kasok kan ada kapan diresiden nah. bujur banget nih. Menurut ulun kayak itu Pang. Segala bencana yang menimpa di dunia ini. Nah, itu lagu lagu si bang. Kalau di rumah ada. Tahu aja berarti yang sudah lah. Ingat kan, nang dia sedongin nyeng dam. Main karaoke tahu setiap malam gitu. Jadi mau baca lah. Beli malam minggu nah. Ya dah. Jadi mau baca saya dah. Nah, ulun ada suah mana melihat dan mendengar video dari ulama terkenal kita, nah, ulama. Jadi Jersiden ma jaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Wah, apa yang artinya enggak? Ini kita tahu kan artinya. Aku benar. Ya. Segala kerusakan yang ada di muka bumi ini, baik di darat maupun di lautan, ini akibat ulah tangan manusia. Nah, bujur pas berarti jauh Kan tadi. Nggih. Dia paman tadi nih. Bahwa karena kalau kita menyalahkan istilahnya manusianya istilah menyalahkan alam tadi lah. Nah, itu oleh sebab manusia itu sendiri. Tadi kan menyalahkan wah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim, hujan Udah terus mulai beri kelebihan. hujan tuh ada. Mulai beri ada hujan tuh nah artinya kan. Ya istilahnya apa-apa yang terjadi di muka bumi nih huru hara dia ulama tadi. Istilahnya banjir bandang misalnya nah. Bahkan gempa bumi ini ya akibat Allah itu murka sudah dengan ya istilahnya kita ini kada paasian kada maasi yang diperintahkan nah istilahnya segala yang ada di bumi ini kan diperuntukkan untuk maslahat manusia juga sebenarnya nah, cuma kita menyalahgunakan terlalu serakah Serakah lah. iya kalau kita sekedar untuk cukup untuk kehidupan insya Allah kada pacang terjadi macam-macam bencana ini. Ano bang, kan banyak pejabat itu kada sugih kada singin inya aja. 7 keturunan sugih. Itu kan ngangnya kita. Iya, mikirkan padahal itu paman lah. Nggih, mun kayak bahari itu nya ke hutan paling-paling nambang segan maulah kayu bakar. Kayu bakar. Segan Iya, maulah papan, maulah rumah. Itu bener unuh ini pakai ekskavator kayak apa kada nang habis hutan gitu. Ya itulah istilahnya keserakahan manusia. Makanya kita lihat aja binatang itu kan ya makan secukupnya. Secukupnya. Kalau manusia kada lagi. Kada cukup yang ininya. Artinya dia mikirnya memang jauh ke depan, tapi tidak memikirkan yang dampaknya ini. Mereka mau kaya sampai 7 turunan. Tapi Tapi dampaknya ke yang lain
Pada belum sampai 7 turunan mereka paling 3 keturunan bangai itu orangnya. Mapa nggak sampai bangai. Ada loh umur sampai 100 tahun. Jarang. Wah, orang dari paman lah. Bila manusia tuh kada beriman, Ya. kada menggunakan akal, jangankan apun orang gulung dimakannya. Nah makanya ujar Nabi itu, andai kata manusia itu diberikan 2 lembah berisi emas, sungguh dia akan mencari yang ketiga. Anda lagi lah. Ada lagi, itu jahat dari Nabi, itu medagan. Mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, anu suruh kalau ikuti, Iya. gitu. Ya kalau beliau, jangan berheng aja. Kembali lagi. Nah, itu pamannya kan Eh. tidak berhukum dengan hukum Allah. Oh, jadi huru haran ada ini kada hukum hukum Allah lah. Iya, kada mau pati. Udah pasia. Kada pasian. Kan Allah. Jadi orang orang bencana le. Iya, nyata, kada pasian bahasa nang maulah. Iya. Bujur. Makanya kalau itu paman kayak ini. Memang saat ini kan masalahnya itu sistem Islam yang kita diterapkan. Iya. Nah, Islam itu kan menganjurkan bahwa manusia ini kan maksudnya warga negaranya nih. Itu ada Nasrani, ada Islam, ada walaupun berbeda agama, berbeda suku, itu berserikat. Air Bahasa ikat itu apa ya garang? berserikat tuh ya memiliki sama-sama. Oh. Gitu, nah gitu, memiliki sama-sama ya hutan, air, api itu energi, ya tambang itu kepemilikannya itu bersama kayak gitu. Sebagai warga negara itu memiliki bersama-sama. Nah dalam hadis Abu Dawud, Ibnu Majah itu sudah dijelaskan begitu. Nah cuma bahkan di Indonesia aja kan sudah disebutkan pasal 33 ayat itu kan ayat 1 itu kan Iya, 33. sudah dijelaskan kan. Iya. Itu segala kekayaan alam yang ada di muka yang diberikan yang ada di bumi ini kan untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Nah cuma yang anehnya itu kok nggak diamalkan sebagaimana mestinya gitu. Sesuai undang-undang itu lah. Nah hanya untuk mengeruk gitu nah gitu mengeruk habis itu nggak melihat bagaimana sih dampak lingkungannya, bagaimana sih ya segala macam halnya lah. Walaupun sudah banyak dilakukan uji segala macam terhadap hutan itu dan tidak ada yang tidak tahu fungsi hutan sebagai apa kan, tidak banyak yang sudah orang pejabatnya sekolah semua gitu. Bukan gitu, sudah paham mereka. Nah yang jadi masalah tadi jujur kayak Gus Haipul. Gus Saipul. Belum lain Gus. Nah itu tadi kan bahwa ya nafsu itu yang membawa semua ini jadinya rusak ini gitu. Nah makanya kita harus sama-sama untuk ya mengusahakan perjuangan Islam itu, mengupayakan untuk kita sebagai masyarakat kan kalau misalkan hubungan KPH nih, kelompok hubungan Pencinta. kan. Iya. Nah itu tuh dia ini nih berupaya untuk menjaga hutan itu kan tidak hanya dari negaranya kan, tidak hanya dari undang-undang, tapi masyarakat terbawah juga harus diajak untuk menjaga hutan kan. Iya. Makanya harus sama-sama kita semua sadar bahwa kita mari sama-sama melindungi hutan ini supaya tidak rusak itu seperti apa. Ya. Jadi aku lah, bahasanya kan termasuk lawas menikmati kehidupan ini. Ya kan lah. Ketuhan. Bapak dia apa dia Tuhan? Nyantai. Jadi bahasanya ibarat kehidupan tuh aku tuh banyak menghadapi sudah. Makan Sekarang pemimpin silih berganti, tahu aku kisahnya. Memang Jasidin tadi kan kerusakan ini terjadi, huru hara ini terjadi karena kada dipakai hukum Allah. Sehingga apa? Akibatnya bumi itu berkuciak. Iya kalah. Bumi berkuciak hitungannya. Gunung bergoyang. Akhirnya gempa. Ya kalah. Nah, kemudian akhirnya bumi berkuciak mengeluarkan air. Iya. Walaupun di atas. Kada kau nampung lagi akhirnya. Gelisahnya. Gelisahnya. Nyaman aja orang. Itu isyarat juang kiamat nang kecil tak. Bila kiamat besar kaina bertaan hancur. Iya. Nah, Nih, makanya tuh sadar kemarin tuh. Nih, ulun cek kan ini di HP nih. Quran surah
Al-A'raf ayat 56 nih. Ini Allah sudah mengingatkan tuh. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Ya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, Berarti kita dilarang untuk merusak. nah, Bahkan kita itu diminta untuk berdoa dengan rasa takut dan penuh harap. Jadi doa kada cukup aja. iya, maksudnya itu kita itu saat ini kan yang dalam kondisi baik aja kita disuruh harus doa sungguh-sungguh, apalagi dalam kondisi yang rusak saat ini. Iya. Oke dah. Makanya Aku sudah intinya sudah Paham udah, Pak. paham karena aku penuhannya di sini. Bukan cuma sekedar pandir malah. Aku ngalami kisahnya ngene. Ayo, Intinya Pak. kerusakan ini adalah karena pasar terjadi di mana-mana. Ketingginya pasar itu akibatnya besar itu adalah penguasa yang melakukan kezaliman. Karena itu sentranya luar biasa akibatnya. Munnya baik, genal juga. Iya, Gitu. Ya mudah-mudahan kita nih, pemimpin kita tuh sadar. Amin, amin. Nang istiqamah, Amin. biar jadi sidik. Artinya mereka melakukan amanah sidik patanah. Iya, Gitu. Insya iya. Allah akan mereka menjadi pemimpin yang baik. Amin. Amin. Siap dah. Jadi huru hara ini terjadi karena kada dipakai hukum Allah. Sehingga apa? Akibatnya bumi itu berkuciak. Iya kalah. Bumi berkuciak hitungannya. Gunung bergoyang. Akhirnya gempa. Ya kalah. Nah, kemudian akhirnya bumi berkuciak mengeluarkan air. Iya. Walaupun di atas. Kada kau nampung lagi akhirnya. Gelisah Nah, ya. gelisah Kada akhirnya. nyaman aja orang. Itu isyarat juang kiamat nang kecil tak. Bila kiamat besar kaina bertaan hancur. Iya, iya. Nah, Nih, makanya sadar kemarin tuh. Nih, ulun catatkan nih di HP nih. Quran surah Al-A'raf ayat 56 nih. Ini Allah sudah mengingatkan tuh. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Ya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, Berarti kita dilarang untuk merusak. nah, Bahkan kita itu diminta untuk berdoa dengan rasa takut dan penuh harap. Jadi doa kada cukup aja. iya, maksudnya itu kita itu saat ini kan yang dalam kondisi baik aja kita disuruh harus doa sungguh-sungguh, apalagi dalam kondisi yang rusak saat ini. Iya. Oke dah. Makanya Aku sudah intinya sudah Paham udah, Pak. paham karena aku penuhannya di sini. Bukan cuma sekedar pandir malah. Aku ngalami kisahnya ngene. Ayo, Intinya Pak. kerusakan ini adalah karena pasar terjadi di mana-mana. Ketingginya pasar itu akibatnya besar itu adalah penguasa yang melakukan kezaliman. Karena itu sentranya luar biasa akibatnya. Munnya baik, genal juga. Iya, Gitu. Ya mudah-mudahan kita nih, pemimpin kita tuh sadar. Amin, amin. Nang istiqamah, Amin. biar jadi sidik. Artinya mereka melakukan amanah sidik patanah. Iya, Insya iya. Allah akan mereka menjadi pemimpin yang baik. Amin. Amin. Siap dah.